warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mutia Asya Tasnur sebagai host dari kelompok 2 dari kelas 10.5. Let's go! Hoi, mainan duit lu mana? Ada jambong lu, jambong. Pasti ada lu. Hai semua, perkenalkan saya Mutia Asya Tasnur. Di sini saya akan memberitahu kalian apa saja sih perbuatan baik yang ada di sekolah. Wah, ada apa itu? Maaf, boleh saya tanya? Boleh? Tadi ada kejadian apa ya? Tadi dia dibully. Oh, dibully karena apa? Dimintain uang. Apakah ada tindakan kekerasan? Kayaknya ada deh. Hampir baik, Kak. Terima kasih ya. Ya. Sama-sama. Halo semua, tadi saya meliputi tindakan bullying yang ada di sekolah. Menurut kalian apa sih bullying itu? Oke. Bullying dikenal sebagai penindasan atau risak. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Saya akan menjelaskan apa saja sih contoh-contoh perbuatan bullying. Bullying itu berupa tindakan yang mengancam, mempermalukan, mengganggu, memberi panggilan nama, merendahkan, intimidasi, dan memaki, serta menyebarkan gosip-gosip buruk. Di sini saya akan menjelaskan penyebab dan faktor yang sering ditemukan pada tindakan bullying, yaitu adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan korban. Bisa berupa ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, gender, hingga status sosial. Karena bullying itu bisa menyebabkan faktor buruk bagi lingkungan, maka banyak terjadi dampak-dampak yang membahayakan, seperti memicu masalah kesehatan mental dan gangguan kecemasan serta depresi hingga post-traumatic stress disorder atau biasa disebut PTSD. Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental ini biasanya dialami oleh korban dalam jangka waktu panjang. Maka dari itu, janganlah melakukan tindakan bullying. Oke teman-teman, di sini juga saya akan membacakan surat Al-Hujurat yang berkaitan dengan tindakan bullying. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'dal imani wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun. Sadaqallahul azim. Surat Al-Hujurat ayat 11 tersebut menjelaskan mengenai wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutia Asya dari kelas 10.5. Saya dari kelompok 2 sebagai host. Di sini saya akan mewawancarai sebuah siswi dari SMA Negeri 1 Jombang mengenai topik sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai perbuatan baik. Ayo kita wawancara. Wah, di situ ada orang tuh. Halo Kak, salam kenal. Boleh kenal namanya siapa? Nama saya Salviana Rahayu, Ya. kelas X5. Di sini saya akan menanyai mengenai perbuatan baik topiknya ya. Kakak boleh
jawab pertanyaan saya sebentar. Oke, pertanyaan saya, mengapa kita harus berbuat baik sih Kak? Menurut Kakak bagaimana? Berbuat baik merupakan kita berinteraksi dan bersosialisasi terhadap orang lain agar berhubungan lebih baik. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana cara berbuat kebaikan dengan benar Kak? Dengan cara yang termasuk syariat Islam. Oke. Pertanyaan selanjutnya, setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas Allah dengan 10 kali lipat amal. terus apa sih yang terjadi jika berbuat baik hanya semata untuk pujian saja, bukan karena Allah Ta'ala? Jika seseorang melakukan kebaikan dan dia berharap mendapatkan pujian dari seseorang, maka ini merupakan kemunafikan dan bentuk riya. Pertanyaan terakhir nih Kak, mengapa kita harus selalu berbuat baik menurut Kakak? Karena setiap kita berbuat baik pasti akan dikelilingi dengan orang yang baik. Terima kasih ya Kak. Iya. Dadah. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membahas topik mengenai perbuatan baik. Hai semua, di sini juga saya akan memberi kutipan dari buku Cermin Muslim oleh M.I. Helmi 2020. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nilai unggul dibanding makhluk semesta lainnya. Hal ini karena manusia dibekali dengan kemuliaan dan keutamaan yang luar biasa, yaitu akal. Sebagai makhluk yang berakal, hendaknya kita mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Inilah contoh perbuatan baik sesuai ajaran agama Islam yang perlu diketahui. Yang pertama, memberikan harta, uang, atau makanan yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, memberikan makanan hewan dan menyirami tumbuhan. Yang ketiga, bertegur sapa dengan ramah kepada orang yang dikenal. Yang keempat, yaitu menghormati sesama manusia, terutama yang berusia lebih tua. Yang kelima, berkata dengan sopan dan menghindari perkataan kasar. Yang keenam, membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, menolong orang yang sedang kesusahan. Yang kedelapan, mengamalkan ilmu kepada orang lain, serta selalu bersyukur di setiap keadaan. Itulah beberapa contoh perbuatan baik sesuai ajaran agama Islam. Pada dasarnya, masih banyak perbuatan baik yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga saya akan memberi quotes kepada para pemirsa mengenai perbuatan baik, yaitu selalu ada kesempatan untuk berbuat baik. Atau menurut Lucius Annaeus Seneca, wherever there is a human being, there is an opportunity for a kindness. Dan saya memiliki quotes yang kedua, yaitu jangan memilih pada siapapun kamu untuk berbuat baik. Dari Joseph Joubert, yaitu a part of kindness consists in loving people more than they deserve. Quotes ketiga yaitu, ingat, selain namamu yang membekas di hati orang lain adalah kebaikanmu. Menurut Alice Carey, there's nothing so kindly as kindness and nothing so raw as truth. Itu saja quotes yang saya berikan untuk kalian. Terima kasih sebelumnya. Dan dari kami itu saja yang bisa kami tampilkan. Kelompok 215, kreativitas tanpa batas.